Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengingatkan anak-anak untuk absen terlebih dahulu ya. Link absen sudah dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Jadi absen dulu terlebih dahulu baru kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita akan memohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu untuk segala berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih atas istirahat kami tadi malam sehingga kami dapat bangun dan dapat kembali beraktivitas. Dan ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai belajar kami. Berkatilah dan lindungilah kami agar kami selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Berkatilah pula supaya dengan pembelajaran kami hari ini kami dapat menerima apa yang telah diberikan oleh guru kami dan dapat bermanfaat bagi perkembangan iman kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berilah kesembuhan kepada teman kami agar Engkau selalu memberikan kesehatan dan nantinya dapat kembali belajar bersama-sama dengan kami. Tuhan, semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa. Itu tandanya Tuhan sudah senantiasa hadir di tengah-tengah kita untuk melindungi kita dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sekali lagi Bapak akan mengingatkan anak-anak untuk selalu siap dan makan makanan yang bergizi ya, agar anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke anak-anak boleh mempersiapkan diri, boleh sarapan terlebih dahulu, kemudian boleh mandi dulu. Setelah itu boleh siapkan buku dan alat tulis kalian. Nah anak-anak, kita akan siap belajar hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Nah anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan akan selalu hadir menyertai kita di dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum Bapak akan menyampaikan materi apa yang hendak kita bahas pada hari ini, Bapak akan memperlihatkan kepada kalian beberapa gambar. Nanti anak-anak jawab ya, ini gambar apa dan ini merupakan peristiwa apa. Oke, siap ya anak-anak? Bapak akan memperlihatkan gambar yang pertama. Nah, anak-anak, gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa ya? Iya, gambar yang pertama ini ada 4 lilin dihias menggunakan daun hijau dan bunga-bunga. Nah, di sini ada 4 lilin dan dihiasi daun-daun serta bunga. Ini merupakan peristiwa apa? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Ya, pintar. Jadi, untuk gambar yang pertama ini merupakan peristiwa di mana kita akan menanti kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, atau yang sering kita kenal dengan masa Advent. Nah, masa Advent ini adalah masa di mana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
untuk lahir ke dunia ini. Nah, jadi biasanya di lingkungan masa Advent ini diadakan pendalaman iman. Namun karena situasi saat ini sedang pandemi COVID-19, jadi untuk pendalaman hanya di dalam keluarga masing-masing. Oke anak-anak, kita lihat gambar yang kedua. Kira-kira apa ya gambar kedua ini? Nah, apa itu gambar yang kedua? Iya, pintar. Gambar yang kedua ini adalah gambar Santa Claus. Nah, anak-anak, tahu tidak gambar Santa Claus ini merupakan peristiwa apa? Ayo, ada siapa yang tahu? Ya, pintar. Ternyata hebat ya. Jadi, Santa Claus ini melambangkan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus atau yang sering disebut dengan Hari Raya Natal. Nah, biasanya hari Natal itu kita atau dulu Bapak biasanya waktu masih kecil, setiap hari Natal itu selalu dibelikan baju baru, kemudian celana baru. Nah, itu tandanya sebagai kado Natal untuk Bapak. Dulu orang tua Bapak memberikan kado Natal berupa baju baru. Sekarang sudah besar dan Bapak sudah berumah tangga, jadi Bapak tidak diberikan lagi. Jadi Bapak yang akan kembali memberikan orang tua. Nah, anak-anak pasti senang ya ketika hari raya Natal, kemudian hari raya Idul Fitri dan sebagainya. Pasti anak-anak yang merayakan pasti selalu diberikan baju baru, kemudian celana baru dan sebagainya. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ya yang ketiga ya? Nah, ini gambar apa ya? Ada gambar orang lagi membawa daun palma, kemudian ada Yesus membawa binatang keledai. Kira-kira hari apa ini ya? Ya, hebat. Ternyata anak-anak Bapak sungguh hebat ya. Jadi untuk gambar yang ketiga ini merupakan peristiwa di mana Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem ya bersama tunggangannya yaitu hewan keledai. Nah, anak-anak biasanya juga waktu hari Minggu Palma kemarin kita disuruh jika anak-anak yang pergi ke gereja atau mungkin yang bisa secara online pasti mengikutinya ya, perayaan Minggu Palma. Kita membawa daun palma, kemudian kita bersorak-sorai bahwa Tuhan itu hadir di kota Yerusalem. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar ini adalah merupakan contoh hari raya agama Katolik ya. Jadi masih banyak hari raya yang lain, tapi ini hanya beberapa saja yang Bapak berikan. Oke anak-anak, oleh karena itu materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang apa? Iya, yaitu doa syukur dalam gereja ya. Anak-anak boleh dibuka bukunya ya di halaman 171 ya. Nah, oke anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan kompetensi dasar pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak untuk salam tarakanita. Masih ingat ya salam tarakanita kita seperti apa? Nah, oleh karena itu Bapak akan mengajak anak-anak untuk salam tarakanita. Agar apa? Agar pembelajaran kita lebih semangat lagi. Oke anak-anak, siap? Oke, kita mulai salam tarakanita ya. 1, 2, 3. Salam tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Nah, sudah semangat kan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah semangat, anak-anak
anak-anak siap mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan. Nanti di dalam materi ini akan ada juga video yang akan Bapak tayangkan. Jadi anak-anak juga harus melihat videonya dengan baik ya. Oke, nah sekarang Bapak akan memperlihatkan kepada kalian apa sih kompetensi dasar kita. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.7, yaitu memahami aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada Allah. Nah, kemudian apa sih indikator yang hendak kita capai pada pagi hari ini? Yang pertama kita lihat, menyatakan kepercayaan kepada Allah dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, santun mendoakan teman yang sedang sakit tidak masuk sekolah, entah itu karena sakit, entah itu karena dia mengalami bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita lihat, menjelaskan arti syukur dalam gereja Katolik. Keempat, menyebutkan ucapan Yesus saat mengambil anggur dan roti di dalam perjamuan terakhir. Dan yang kelima, menyebutkan perayaan besar dalam gereja. Nah, ini adalah indikator yang hendak anak-anak capai. Semoga anak-anak bisa menerima semua materi dari indikator ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama apa? Yaitu mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu dan hari raya wajib. Yang kedua, mendoakan teman yang sedang sakit atau terkena bencana. Ketiga, mengetahui arti syukur. Keempat, menyebutkan ucapan Yesus saat perjamuan terakhir. Dan yang kelima yaitu menyebutkan perayaan besar di dalam gereja. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, kita akan memulainya dengan sebuah cerita. Bapak akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan pengalaman seseorang, ya, cerita seseorang dari seorang anak yang bernama Sisil, ya. Pengalamannya yaitu ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi dalam hari raya Natal bersama dengan keluarganya. Anak-anak, Bapak mohon dengarkan ya. Atau mungkin anak-anak bisa buka bukunya juga di halaman 172. Oke anak-anak, dengarkan ceritanya berikut. Pagi-pagi Sisil sudah bangun. Dia bangun tanpa perlu dibangunkan mamanya. Sisil langsung mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Dia ingat bahwa hari itu adalah hari raya Natal yang selalu ia nanti-nantikan kedatangannya. Sisil senang sekali karena bersama seluruh keluarganya ia akan merayakan Natal, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Nah, pohon Natal sudah terpasang di ruang keluarga, dan semalam Sisil bersama mama dan papanya sibuk menghiasinya. Makanan yang lezat juga sudah dipersiapkan oleh mamanya. Bukan hanya itu, selama masa Advent, Sisil dan keluarganya juga mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan berdoa dan mengikuti pendalaman iman di lingkungan. Nah, anak-anak, ini adalah merupakan pengalaman dari seseorang yang bernama Sisil ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarganya. Nah, anak-anak terkasih, untuk lebih mendalami cerita ini, Bapak akan tanya jawab kepada kalian. Oke, pertanyaannya yang pertama. Nah, pertama, apa yang dilakukan Sisil pagi-pagi itu?
Ayo, apa yang dilakukan Sisil ketika pagi-pagi hari itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, pintar, good job. Ya, jadi yang dilakukan Sisil ketika pagi-pagi itu adalah dia bangun dengan pagi dan tidak perlu dibangunkan oleh mamanya. Kemudian dia langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ya, biasanya Sisil selalu dibangunkan. Nah, ketika pagi itu Sisil tidak mau dibangunkan. Sebelum mamanya membangunkan Sisil sudah bangun terlebih dahulu dan dia langsung bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Nah, pertanyaan yang kedua, mau kemanakah Sisil hari itu? Ayo, mau kemana Sisil pada hari itu? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali ternyata anak-anak Bapak ya. Nah, Sisil pada hari itu mau pergi ke gereja bersama orang tuanya, bersama papa mamanya, ya, untuk merayakan apa? Untuk merayakan perayaan Ekaristi Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita ke pertanyaan ketiga, kira-kira apa ya? Nah, ini dia. Mengapa Sisil senang sekali pada hari itu? Ayo, kenapa? Wes, pintar. Anak-anak Bapak pintar ternyata ya. Nah, Sisil senang sekali pada saat itu karena apa? Karena Sisil dan keluarganya bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara bersama dalam perayaan yang sangat besar, yaitu perayaan Hari Raya Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kira-kira pertanyaan keempat apa ya? Iya. Nah, bagaimana pengalamanmu ketika merayakan Hari Raya Natal dan Paskah? Nah, mungkin bisa diganti perayaan Hari Raya Natal ini bisa Hari Raya Lebaran, Hari Raya Waisak dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih pengalamanmu? Bagaimana pengalamanmu? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, pintar. Jadi, pengalaman kalian ketika merayakan mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa gembira. Sama, pengalaman anak-anak juga sama dengan pengalaman Bapak. Ketika itu pengalaman Bapak kita merayakan perayaan Ekaristi dan Paskah itu sangat senang sekali, ya, karena Bapak bisa merayakan perayaan Natal bersama dengan keluarga. Dan terlebih itu pastinya setiap hari raya Natal pasti orang tua Bapak memasak makanan yang enak. Nah, ketika itu Bapak merasa senang sekali. Nah, oke anak-anak, dari pengalaman Sisil mungkin ada yang memiliki kemiripan juga dengan pengalaman dari anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat video. Nah, sesuai janji Bapak tadi yang pertama ya, akan ada video untuk anak-anak. Nah, video ini Bapak ambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 15 sampai 23. Nah, atau kalian bisa membuka bukunya di halaman 174 ya. Nah, di situ kita akan membahas tentang perjamuan malam terakhir ya. Ini perjamuan malam bersama siapa? Jelas bersama kedua belas rasul. Nah, anak-anak siap ya nonton videonya? Harus tenang, tidak boleh ribut. Oke, sudah siap ya? Oke, Bapak akan memperlihatkan videonya. Selamat menonton. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Isa menyuruh Petrus dan Yahya pergi mempersiapkan makanan Paskah.
Aku ingin makan hidangan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sesungguhnya, aku takkan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, Junjungan? Iya. Tapi mustahil. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana video tadi? Sungguh menarik, bukan? Ya. Nah, video tadi merupakan video perjamuan terakhir atau perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, ya. Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama sebelum Yesus wafat di kayu salib, ya. Jadi sehari menjelang kematian Yesus mengajak muridnya untuk makan bersama. Nah, anak-anak, dari video tadi banyak yang bisa kita petik, ya. Yang pertama yaitu kita diajak untuk saling melayani sesama kita, ya. Baik itu orang yang jahat terhadap kita maupun orang yang baik terhadap kita. Nah, selain itu kita diajak untuk saling memaafkan, ya, satu sama lain, dan tentunya kita memaafkannya dengan penuh keikhlasan kita. Nah, anak-anak, kita juga diajak dalam video tadi untuk tidak berbuat fitnah atau tidak menjelekkan kejelekan orang lain, ya. Nah, anak-anak, dari video tadi banyak sekali manfaatnya bagi kita. Oke, anak-anak, nanti di dalam video tadi akan ada tugas, ya. Makanya anak-anak diharapkan tadi nonton yang baik. Nah, dari semua materi ini bisa Bapak simpulkan yang pertama, perayaan Ekaristi itu sebagai ungkapan syukur karena Yesus berkorban untuk menebus dosa manusia di hadapan Allah. Kemudian yang diucapkan Yesus saat mengambil roti yaitu, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian yang lanjutnya yang diucapkan Yesus pada saat mengambil anggur yaitu, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Nah, selanjutnya yaitu Yesus ditangkap, kemudian diadili, dan pada akhirnya Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Nah, kemudian Yesus itu wafat. Setelah itu dimakamkan, dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan bagi kita. Ya, bagaimana tidak? Orang yang mati bisa bangkit kembali dan bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau orang awam pasti akan merasa takut. Orang mati kok bisa bangkit lagi ya? Tapi dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, selanjutnya, Yesus pernah berpesan bahwa Ia akan datang kembali. Ya, sebelum Yesus wafat, Yesus pernah berpesan kepada kita semua bahwa Ia akan kembali. Nah, dengan kita percaya bahwa Ia akan datang kembali, ini adalah merupakan pokok dari iman seorang Katolik. Nah, selanjutnya dari seluruh karya Yesus dikenang dan dihadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi di gereja. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada dua perayaan besar di dalam gereja Katolik. Yang pertama yaitu perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah ini merupakan puncak dari perayaan gereja itu sendiri. Kemudian perayaan yang kedua yaitu perayaan Natal. Nah, perayaan Natal ini adalah merupakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, kemudian perayaan Natal itu dipersiapkan dengan masa Advent dan berakhir pada pesta penampakan Tuhan Yesus kepada ketiga raja, atau yang sering kita sebut dengan perayaan Epifani. Nah, keseluruhan peristiwa persiapan hari raya Natal dan masa Natal itu disebut dengan lingkaran Natal. Kemudian Paskah dipersiapkan dengan masa Prapaskah dan berakhir pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari keseluruhan persiapan hari raya Paskah dan masa Paskah disebut sebagai lingkaran Paskah. Nah, anak-anak, Bapak akan memperlihatkan gambar lagi. Untuk gambar yang pertama, ini kira-kira gambar apa ya? Ya, ini ada gambar orang sedang menerima abu. Nah, ini ada yang tahu tidak merupakan peristiwa apa? Ayo, apa kira-kira? Ya, good job. Ternyata pintar ya anak-anak ya. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan hari raya Rabu Abu, atau di mana orang Katolik diajak untuk bertobat dan mengakui segala dosa-dosanya. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Kira-kira, nah apa tadi? Ini sudah pertama kali Bapak perlihatkan gambar. Kira-kira gambar apa tadi? Ada orang sedang memegang daun palma, kemudian Yesus menaiki keledai. Nah, iya, pintar. Ini merupakan hari raya Minggu Palma. Jadi hari raya Minggu Palma tadi apa ya tadi? Ya, bahwa Tuhan itu datang ke kota Yerusalem. Kemudian orang-orang di sana menyambutnya dengan daun palma. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ini ya?
membasuh kaki ke-12 rasulnya. Nah, ini merupakan bentuk pelayanan Yesus kepada para muridnya. Ya, dia secara ikhlas mau melayani para muridnya dengan baik. Nah, kita lihat gambar yang ketiga dan keempat ini memiliki satu ada kaitannya, yaitu merupakan hari raya apa, nanti kita lihat. Nah, untuk gambar yang keempat ini kira-kira gambar apa? Iya, Yesus sedang makan bersama dengan para muridnya. Nah, jadi dari gambar 3 dan 4 ini merupakan peristiwa apa kira-kira? Ayo, peristiwa apa? Ya, pintar. Nah, gambar yang ketiga dan keempat ini merupakan peristiwa Hari Raya Kamis Putih, ya, atau sehari menjelang wafatnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Kira-kira gambar apa? Nah, ini gambar apa? Ada gambar Yesus keluar dari kubur. Nah, kira-kira apa? Ini peringatan hari apa? Ayo, anak-anak, siapa yang tahu? Hari Raya Paskah atau Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Nah, pintar sekali anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Apa kira-kira ini ya? Ada gambar salib dan ada gambar orang sedang disalib. Oh, gambar apa ini ya? Ya, pintar. Nah, gambar ini merupakan peristiwa wafatnya Tuhan Yesus Kristus, atau yang sering kita sebut dengan Hari Raya Jumat Agung. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar apa kira-kira ya? Nah, ini gambar Yesus menampakkan diri kepada ketiga raja, atau yang sering disebut dengan Hari Raya Epifani. Ya. Nah, kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Nah, ini gambar apa sih? Kok ada lampu-lampunya, kemudian ada orang sedang melihat bayi. Kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar Yesus lahir di dunia, atau yang sering kita sebut dengan Hari Raya Natal. Nah, anak-anak yang terkasih, dari semua gambar yang Bapak sebutkan ini merupakan Hari Raya besar agama Katolik, ya. Mulai dari Rabu Agung, kemudian Minggu Palma, kemudian masuk ke hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kemudian ada juga Hari Raya Natal dan penampakan Tuhan Yesus atau Epifani. Diingat-ingat ya, Hari Raya besar agama Katolik. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk refleksi kita pada pagi hari ini yaitu apa? Nah, coba anak-anak hening sejenak. Kita akan merefleksikan secara pribadi kita, apa sih peranan sakramen bagi saya? Ya, sakramen Ekaris itu bagi saya itu untuk apa? Ya, tidak perlu dijawab, anak-anak bisa menjawabnya di dalam hati masing-masing. Nah, ini untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Ya, oke anak-anak, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke anak-anak, dari semua materi yang kita bahas hari ini ada nilai-nilai ketarakanitaan. Nah, yang paling menonjol yaitu adalah nilai celebration. Nah, apa itu nilai celebration? Nah, kita lihat. Nah, nilai celebration yang kita ambil di sini adalah
kita selalu mengandalkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah. Kemudian kita diajak untuk mensyukuri hidup sebagai anugerah dan siap sedia dalam pelayanan kita. Pelayanan dalam arti kita harus melayani sesama kita dengan penuh tulus hati dan keikhlasan hati kita. Nah, anak-anak, itu nilai ketarikanitaan yang paling menonjol di dalam materi pada pagi hari ini. Kita lanjut. Nah, anak-anak, untuk evaluasi pada pagi hari ini, yang pertama, apakah saya sudah rajin mengikuti kegiatan rohani dalam agama saya? Kira-kira saya sudah rajin atau belum ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya sudah mendoakan orang yang sedang sakit atau teman-teman kita, orang tua kita, adik kita, guru kita, dan semua orang? Nah, apakah saya ini sudah mendoakan mereka belum ya yang sedang sakit? Nah, kemudian yang ketiga, apa sih maksud dari arti syukur dalam gereja Katolik? Nah, apa arti syukur dalam gereja Katolik? Kira-kira apa tadi ada ya? Nah, oke. Kita pertanyaan keempat. Nah, menyebutkan ucapan Yesus saat mengambil anggur dan roti saat perjamuan terakhir. Nah, tadi ada, kalau anak-anak mendengarkan Bapak pasti ngerti ini. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, yang kelima, sebutkan perayaan besar dalam gereja. Apa tadi? Banyak tadi perayaan-perayaannya ya. Nah, anak-anak, ini evaluasi kita. Bapak ingin mengetahui sejauh mana anak-anak itu sudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, ini anak-anak, tugas kita pada pagi hari ini ada 4 soal. Anak-anak bisa nanti jawab di bukunya ya. Nah, yang pertama itu, apa yang diucapkan Yesus pada saat mengambil roti dan anggur? Kemudian yang kedua, pada saat apa kamu pernah mendengar ucapan Yesus itu pada zaman sekarang ini? Yang ketiga, menurutmu apa pesan Yesus saat perjamuan terakhir? Keempat, sebutkan perayaan besar dalam gereja Katolik. Nah, ini tugas pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas, anak-anak, Bapak minta tolong dengan sangat tugas ini dibuat di buku tugas. Diberi nama, nomor absen, serta kelas ya. Jangan lupa, karena Bapak memeriksa 3 kelas ya. Jadi biar Bapak tidak bingung koreksinya, kalian jangan lupa beri nama, nomor absen, dan kelas kalian. Nah, untuk tugas Bapak beri waktu sampai hari Kamis ya. Hari Kamis besok ya. Kamis besok tanggal 15 April 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam. Nah, untuk tugas sudah jelas ya. Kalau belum jelas, anak-anak boleh tanya secara langsung atau telepon, atau boleh chat pribadi ke nomor Bapak ya, atau WA Bapak. Nah, ini tugas kita pada hari ini. Nah, bagaimana anak? Pelajaran hari ini sungguh menarik kan? Ya, semoga anak-anak bisa menerima apa yang sudah Bapak berikan kepada kalian semua. Dan anak-anak masih harus tetap semangat ya, walaupun sampai saat ini kita belajar secara online, tetapi Bapak melihat anak-anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak juga harus semangat ya mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain, agar anak-anak nanti akan menjadi anak yang sukses dan bisa berguna bagi bangsa dan negara.
Nah, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih atas proses pembelajaran kami, sehingga kami dapat belajar dengan lancar dan dapat memberikan yang terbaik. Tuhan, berkatilah kami, semoga apa yang sudah kami dapatkan dari guru-guru kami dapat bermanfaat bagi kami, terlebih bagi perkembangan iman kami, agar kami pun semakin percaya dan mengimani Engkau. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk segala aktivitas kami selanjutnya, agar apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sekali lagi Bapak mengingatkan untuk anak-anak selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian, dan jangan lupa juga kerjakan tugas pendidikan agama dan budi pekerti ya. Dikumpulkan paling lambat besok ya, Bapak tunggu. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.